Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Bank Sentralan, yaitu Institusi Bank Indonesia. Saya dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nama saya Jessica Rifni Arpimentia, NIM 2018-04-315 dari kelas B ke Bank Sentralan. Sebelum memasuki ke materi, saya akan sedikit sharing kalau Prodi Ekonomi memiliki dua program kelas. Yang pertama yaitu program kelas reguler dan yang kedua ada program kelas internasional atau biasa disebut dengan IPF. Profil Bank Indonesia, yaitu status dan kedudukannya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral, telah ditetapkan status dan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Hal tersebut dilakukan guna dapat menjalankan fungsi dan peran sebagai otoritas moneter secara efektif dan efisien. Sebagai badan hukum, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum serta bertindak atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Kalau tadi udah dibahas profil Bank Indonesia, sekarang kita masuk ke apa sih tujuan Bank Indonesia itu? Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral, ia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik itu kestabilan nilai mata uang terhadap barang atau jasa, maupun kestabilan terhadap mata uang asing. Selanjutnya, ada 3 pilar utama Bank Indonesia. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 1746, Bank Kauren and Bank Van Liening merupakan bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan. Kemudian disempurnakan namanya menjadi The Bank Van Kauren and Bank Van Liening. Tahun 1818, bank ditutup karena krisis keuangan. Di tahun 1828, pendirian The Javasi Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Tahun 1953, berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah Republik Indonesia dengan besarnya mencapai 97%. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJB WED tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas Bank Indonesia itu tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Selanjutnya, Bank Indonesia bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh DM. Masa ekonomi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur Bank Indonesia ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi.
Dalam bidang perbankan terdapat doktrin Bank Berjuang berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi di bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI yang pendiriannya lewat Perpres nomor 17 tahun 1965. Dalam masa implementasi, Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit 1, sedangkan bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi BNI Unit 2 sampai Unit kelima. Selanjutnya di tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia itu ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Tujuannya tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan seperti yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya. Tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2003 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Pembahasan yang terakhir yaitu transformasi Bank Indonesia. Bank Indonesia bertransformasi menjadi bank sentral digital sebagaimana wujud dari visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Arah dan strategi Bank Indonesia. Yang pertama itu penetapan visi dan misi. Lalu penetapan 12 program strategi yang terdiri dari transformasi kebijakan, transformasi organisasi, dan transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja. Sebelum saya tutup, saya akan kembali sharing informasi kalau program ekonomi itu terdiri dari 2 program kelas. Yang pertama itu ada kelas reguler dan yang kedua ada kelas internasional yang biasa disebut dengan IPF. Dan jika ingin tahu info lebih lanjutnya mengenai prodi ekonomi, dapat langsung mengunjungi alamat website yaitu ipf.umy.ac.id ataupun mengunjungi sosial media Instagramnya, dan juga dapat menghubungi nomor yang tertera. Baiklah, saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.